Nah, jadi kemarin saya tanya-tanya sama Cak Wow ya, nah Mas Wiryadi Darmawan. Nah, katanya ada temannya tuh punya pengalaman unik ketika menemani teman-teman bule yang ingin mendokumentasikan metafisika di Indonesia. Nah, mungkin dari Mas Teguh bisa diceritakan gimana, Mas? Ya, dulu itu memang pernah dari teman-teman dari Australia ya, Hmm, orang-orang kulit Australia sama Amerika itu. hmm. Itu pada waktu itu sebenarnya kita komunitasnya itu dia di Indonesia komunitas dia itu ada satu tujuan itu kepingin tahu apakah ada hidup sesudah mati. Oh, Jadi dia lebih cenderung roh itu seperti apa sih? hmm, hmm, hmm. Alat memang pada saat itu kita trial alat itu punyanya Amerika sama Australia itu alat itu bisa membedakan suhu manusia dan suhu aktivitas paranormal yang ada di situ. Jadi aktivitas yang nggak bisa dilihat. Memang alatnya aku tahu tapi nggak tahu namanya. Pada waktu itu akhirnya kita ngikut nih. Nah, kenapa dia milih di Indonesia? Pada waktu itu dia milih di Indonesia karena eh, mitos di Indonesia itu mistiknya kan banyak nih. Ya. Nah, akhirnya ngikuti di situ. Saya memang dulu paranormal, Mas. Oh Jadi iya, saya, Masnya paranormal dulu? ya, akhirnya saya ngikutin, saya diajak ngikutin. Jadi untuk menyaksikan apakah benar antara gelombangnya manusia ini paranormal ini dengan eh, mesin atau alatnya dia yang dia pakai pada waktu kita ngerekam itu. Jadi Hmm, rekaman ini dia itu bisa merekam satu bentuk yang non fisik. Jadi hmm, dia hmm, melihat hmm. dari itu. Sampai nyamuk pun itu suhunya nyamuk dia tahu. Iya, Jadi iya, iya, akhirnya iya. oh ini, jadi dia tahu gitu loh. Ada satu suhu yang memang nggak bisa dilihat dengan mata, tapi dia bergerak. Memang di Hmm, layarnya jadi kayak apa ya? Ya suka direkam lah pada waktu iya. itu. Terus Hmm, habis hmm, itu link sampai ke Bali juga pada waktu itu. Pokoknya di mana ada makam kita kelilingin tuh. hmm, Kepingin akhirnya kita semua ke makam. Jadi memang real memang pemikiran orang sana. Jadi nggak seperti di tempat kita dulu. Saya, waduh, kepingin lihat makhluk halus kita harus berpuasa, kita harus segini segini. iya. Ternyata Hmm, ternyata simple. Oh, jadi banyak yang ilmu yang saya terima itu logika sekali pada saat itu. Makanya saya sekarang satu yang goib di Indonesia itu sebenarnya harus dilogikakan. hmm, hmm, Nah, hmm, akhirnya ini yang namanya santet. Kita meneliti tentang santet pada waktu itu juga. hmm. Apa benar ini orang itu bisa di seperti ini kan? Jadi sampai jadi satu buku Mas. Bukunya judulnya Santet Realita di Balik Fakta. Itu sudah ada. Akhirnya pada waktu itu kita ini jalan-jalan nih ke candi. Hmm. Jadi kita selidiki mulai dari candi. Jadi sejarah. Sejarah pembuatan candi ini kok ada misteri goib atau bagaimana. Kita jelajahi di situ. Tapi mereka dengan alat-alat yang mereka bawa. Nah, yang berhubungan dengan mistik itu banyak sekali. Tapi yang berhubungan salah satu dari semua mistik yang saya teliti pada waktu itu ada sesuatu yang aneh yang dikatakan mistik tapi bukan mistik tapi bisa dilihat gitu loh. Pada Sebentar, waktu gimana itu Mas? Bukan mistik tapi bisa dilihat. jadi dia nggak kasat mata. Aku juga heran pada waktu itu loh kok bisa. Padahal orang sana mengatakan eh, dia ngomong oh ini empty empty enggak tahu itu kosong sebenarnya enggak ada gitu. Tapi kenyataannya ada pada waktu itu. Kita ketemu satu kali. Padahal penelitian kita itu 3 bulan sampai 4 bulan. Hmm, Eh, jadi dia tuh ada satu cahaya. Dia kan meneliti tentang satu cahaya. Dan cahaya ini itu kadang-kadang ada debu. Dia bisa membedakan.
beda-beda tipis antara debu dengan cahaya yang memang energi yang bisa timbul sendiri gitu loh. Hmm. Nah, pada waktu itu kan saya bisa membedakan meskipun tidak pakai alat gitu loh. Dengan kemampuan means power itu saya bisa membedakan. Oh, ini bukan, ini iya. Tapi yang iyanya yang saya lihat itu berbentuk. Jadi ada wujudnya. Misalnya, oh ini orang. Ada orangnya memang, tapi di metafisik, di satu eh, ilmu dunia, ilmu yang bisa dilihat dengan mata, mereka nggak bisa menampilkan bentuk. Jadi dia menampilkan dalam bentuk suhunya itu tadi. Oh ya benar-benar ada berapa persen itu mendekati dengan apa yang saya pikirkan. Cuma dia tidak bisa membentuk bentuk itu apa, itu tidak bisa. Akhirnya pada saat itu ada satu kejanggalan pada waktu itu di Candi Brau, Mojokerto. Tahu ya Mas ya? Iya, ya, Candi Brau. Candi Brau itu kan tempat abunya Brawijaya. Hmm, Nah, kita hmm. ini bener nggak Brawijaya ini arwahnya itu Bangsa. seperti apa? Oh, iya, iya, iya. Nah, kita teliti, oh, kita pasang semua kamera yang alat-alatnya dipasang situ semua malam itu. Nah, itu lahan Candi Brau itu kan separuh lebih dari lapangan sepak bola Iya. malam itu. Kan kita ngambil sepinya supaya nggak banyak orang tanya-tanya lihat aneh ada apa gitu. Jadi kita malam mulainya. Hmm, Nah, pada malam itu, nah ini kejadian yang aneh. Ya seperti yang saya katakan itu tadi, sesuatu yang nggak bisa dilogikakan tapi nyata gitu loh. Terlihat dari mata. Semua kru kita pada waktu itu 8 orang. hmm, Nah, 8 orang kita ada satu cahaya kayak bintang ya, kecil. Kayak bintang kecil. Pada waktu dilihat itu biasanya alat ini dia bisa bedain. Oh, ini debu, ini orb, ini apa. Dia hmm, bisa bedain. Tapi dia nggak bisa mendeteksi. hmm, hmm, Nggak bisa. Akhirnya kita lihat semua ini. Kita lihat ke atas itu bentuknya paling aneh gitu loh. Kalau bintang itu dia nggak bergerak. Tapi ini bisa bergerak. Sekian senti. Nggak senti sih, mili lah. Dia bergerak dari tempatnya itu. Kalau dilihat dari hasil videonya ya, dia bergerak. Akhirnya pada saat itu uh, setengah jam kita melihat itu turun mas. Nah hmm, turun ini ya, pada waktu turun itu benda itu turun, kita itu macam terkunci semua dari 8 orang. Jadi alat hmm, komunikasi hmm, 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 kita itu sama terpatung. Aku ngelihat temenku lihat itu, tapi kita nggak bisa ngomong. hmm, hmm, Nah itu turun dia, turun itu kalau bintang dikatakan bintang, kalau sudah kecil banget itu ya 1 mili lah. Itu kalau turun kan kalau eh, sesuatu yang nggak aneh itu kan perlu waktu sampai beberapa jam lah dengan kecepatan hmm, sing kayak itu kecepatannya itu nggak ada 1 menit hitungan detik. Jadi turun itu kayak jatuh itu. Jadi kita macam kejatuhan benda pada waktu itu. Tapi kejatuhannya benda pada waktu di atas kepala kita dia langsung berhenti. Jadi semua saya lihat itu semua itu. Jadi yang semula itu gelap itu jadi terang kayak siang hari. Jadi turun itu dia turun, wush itu langsung mental gini di atas kepala semua orang. Jadi kita nggak ada yang bisa ngomong. Tapi ini banyak lampu di sini. Jadi cahayanya itu banyak muter. Jadi semua ini terang-terang, bener-bener terang. Jadi kayak lampu neon, tapi dia kekuning-kuningan. Nah hmm, itu hmm, hmm. turun pada waktu itu turun dek itu berapa detik gitu. Langsung dia naik lagi, serut hilang sudah. Jadi yang maunya bintang kecil itu sudah hilang langsung.
tas. Nah, dari situ kita mulai sadar semua, Hmm, hmm, hmm. Pak, itu tadi apa? Aku langsung berpikir, kok kayak UFO ya? Gitu. Oh, bukan Pak Teguh, katanya gitu. Coba saya mau lihat. Nah, di saat saya ngomong gitu, semua dokumen tidak dikasihkan tahu sama saya. Jadi, itu yang saya lihat nyata di situ. Tapi saya minta videonya, saya mau lihat itu. Nggak boleh sama mereka. Kenapa nggak boleh ya, Mas ya? Nah, itu saya kurang tahu. Katanya dia bilang, oh itu efek cahaya, katanya gitu. Padahal kita semua tahu dari 8 orang itu. Jadi, Bentar, saya nggak menyangka kalau kalau saya akan mendengar cerita yang menurut saya itu spektakuler ya. Karena karena sepanjang sepengetahuan saya sepakat dengan Mas Teguh bahwa itu adalah UFO. Karena ada Mas orang dari, aduh saya kok lupa ya, daerah namanya itu Parung Panjang atau Parung Pajang, saya lupa namanya. Itu anak kecil, Mas. Itu semua melihat benda cakram. Cakram bercahaya. Nah, ciri-cirinya agak mirip seperti yang disampaikan Mas Teguh, seperti cahaya neon. Cuman cahayanya dia itu agak putih kekuningan. Ya mirip seperti itu. aku sampai merinding loh kalau cerita gitu. Loh, sama Mas. Ini saya juga merinding. Karena selama hidup saya baru sekali itu saya tahu benda kayak gitu. Yang aneh itu HP semua mati semua. Itu tahun berapa, Mas? Itu mungkin 6 7 tahun kemarin. Oh, saya kira lama sekali. Mas, saya tak minum air putih dulu. Merinding ini. Sebentar, sekedap, sekedap. Nah, ini bukunya. Budi Daruputra. Ya, Orangnya orang bule apa orang Indonesia, Mas? dia kerja dengan Western Australia, orang Indonesia. Itu paranormal juga nggak beliaunya? Oh, bukan. Dia orang metafisika. Dan dia sekolah di Amerika itu eh, mengenai ya itu tadi. Jadi di Amerika itu ada satu pendidikan tentang masalah kayak non fisik Oh, itu ada. Aku juga nggak ngira, oh berarti paranormal di sana itu belajar beda dengan paranormal di Indonesia. Kita pakai pakai alat Nah, kalau di kita puasa. apa? Ya udah ternyata. Nah itu aku baru terbuka pikiranku. Oh iya berarti kita kalah jauh nih dengan orang-orang sana. Oh, iya. Iya, iya. Bentar, Mas. Eh, Kalau kalau saya pribadi ya, Mas. Sebentar, sebentar. Saya tanya Mas Teguh dulu ya, Mas. Mas, ini saya tanya, tapi eh dijawab langsung ya, Mas ya. Apa yang Mas ceritakan ini benar adanya? Bener, 100% bener. Saya alami memang. Kalau nggak percaya, saya berani untuk hunter lagi itu di Brau. Tapi Masnya tinggal di Bali ya sekarang ya? Udah, saya di Surabaya sekarang. Loh, saya Surabaya. Pak Podo. Loh, katanya Cak Wow, itu Masnya tinggal di Bali juga, enggak ya? Dulu pernah di Bali memang kerja. Tapi sekarang Oh, udah loh. Sebentar. Mas saat kejadian perekaman itu niatannya itu mencari apakah benar Prabu Brawijaya itu arwahnya bersemayam di situ mungkin ya? Atau bagaimana? ini kan kita mitos ya. Hmm, Mitos orang-orang situ. Itu bahwa di situ tempat dimakamkan abunya Brawijaya pada saat itu. hmm. Nah, kan tujuan kita itu seperti apa sih rohnya Brawijaya nih? Apa berbeda? Karena eh, ini kalau menurut Hmm. saya melihat sih, tapi di mesin ini
di alat perekam ini dia tidak bisa membentuk fisik. Jadi dia hanya membentuk cahaya. Dan kalau marah itu ini bisa kayak seperti areng itu loh Mas, Oh, membara gitu. Nah itu sudah kita cepat-cepat tutup semua kita pergi dah. Jadi kita cuma gitu. Lah kalau dia tuh baik itu saya lihat di situ ya interaktif kita ngomong gitu loh. Tapi ngomongnya kita dengan alat ini kan mereka kan masih tanda tanya. Itu ilusi hmm, saya atau psikologi saya campur dengan ilusi saya. Tapi hmm, kalau orang-orang Indonesia sudah diyakini, ah itu sudah berkomunikasi dengan beliaunya, hmm, ya kan? Orang hmm, yang fanatik, tidak mungkin itu arwahnya manusia, itu pasti jin, hmm, kan? hmm, Jadi di, di luar tahu jin atau itu roh manusia atau hmm, setan, itu memang beda-beda tipis, hmm, gitu loh. hmm, Agama saya, agama muslim yang tahu roh ya Allah aja yang tahu, gitu loh. hmm, Tapi kenyataannya, akhirnya setelah di setelah di kita ngomong nih dengan mereka, setelah ngomong hmm, akhirnya tanya itu ternyata oh iya ya, berarti logikanya itu seperti itu. Ternyata antara roh jin dengan manusia ini bisa dibedakan. Nah ini akan saya ceritakan dan saya tahu semua. Jadi akhirnya sekarang akan tahu gitu loh. Kenapa sih orang-orang kita itu banyak yang meyakini seperti itu, kan hmm, gitu. Ya itu dia tertutup dengan satu kenyataan yang real. Ternyata mereka setelah, nah ini salah satu contohnya aja. Kita di Kediri. Di Kediri itu katanya ada pada waktu itu ada makamnya dalam. Dan hmm, tiap Jumat, Jumat Kliwon itu pasti ada wayang main di situ hmm, sampai pagi. Nah, orang yang tahu di situ, kalau Mas tahu ya, kalau mau ke desa gitu ada orang punya gawe kan tahu nih suaranya dari sono hmm, ke tempat kita jalan, hmm, dong 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 atau itu dangdutan atau apa kita tahu. Nah ini macam wayang gitu loh. Tapi kalau orang yang sugestible, dia akan masuk ke halusinasi itu dan makam itu dia akan lihat benar-benar bahwa di situ itu memang ada pertunjukan wayang kulit satu hmm, hari. hmm, 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 Setelah itu ternyata dia lihat sampai pagi, sadar, adzan subuh, dia sadar duduk di antara makam, kan gitu. hmm, 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 Terus ada lagi nih, nah, nah ini katanya roh orang mati itu 7 hari dia akan keluar itu berupa asap. Nah orang hmm, tahu di situ pocong. Nah ini sempat direkam memang kita ketemu. Ada makam baru. Kalau orang bule, orang sana itu masuk makam, kalau awak dewi makam masuk ya, amit-amit. Nyun hmm, sewu mbah, assalamualaikum, ahli hmm, kubur. Orang sana nyelonong boy aja, hmm, masuk wes jenenge makam wis dilangkah-langkahi sampai dia tiba jebrek ngambung maesan itu biasa. Kalau hmm, orang kita semua ini sampai segitu ya, mereka nggak percaya. Akhirnya ketemu nih makamnya si Dalang. Nah, kita mulai pasang semua ini alat-alat untuk merekam itu, kita pasang, kita tungguin di situ. Ternyata makam yang boleh itu tadi, Master Just, ya, itu jatuh di tempat makam baru. Nah, setelah itu ternyata makam itu waktu di syuting kan kena nih, satu hmm, sisi di sini makamnya Dalang itu. Ternyata sini ada makam baru, makam baru. Nah, ini mengeluarkan asap. Nah, juru kuncinya tahu itu. Awas mas, ada pocong. Jadi asap itu keluar hmm, dari apa makam itu. Keluar nih. Semua melihat. Tapi bule itu malah nyuruh kita lari. Awas jangan dekat. Tak pikir ya. Jangan wah aku pikirku ini. Wah aku paranormal butuh lewat di. Paranormal ya. Nah, aku lewat di paranormal. Ini jemput ini. Akhirnya. Sampai di situ kita nggak boleh digeret. No, 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 no. Kamu. Jadi disuruh kembali kita. Menjauh. Ternyata tapi sing jenenge paranormal juru kunci itu tadi di situ. Begitu lihat asap itu semaput, Mas.
Hmm. Iya, 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 iya. semaput. Jadi aku ya seroto-roto nggak mau pergi karena memang posisi saya, wong aku paranormal. Nah Hmm. mungkin juru nggak tahu ya, oh itu paling pocongan kan gitu. Hmm. Akhirnya kita foto tatak-tatakan gitu loh di situ. Hmm. Biarin, ternyata pada waktu itu kok aku memang di belakangnya juru kunci itu. Hmm. Semaput, nggak sadar. Begitu selesai itu kita tolong cerita nih salah satu beliau. Aku nggak bisa bahasa Inggris. Ya Hmm. Pak Budi Doro ini ya pinter bahasa Inggris. Dia yang menerjemahkan. Pak Teguh, itu sebenarnya kata mereka itu bukan sesuatu yang gaib. Jadi kalau orang dimakamkan 7 hari, itu proses kimia di dalam tanah itu Ya, berjalan. itu ada gas dari mayat itu. Akhirnya itu ada satu gas, mbok itu lambung, mbok itu otaknya, itu pecah. Hmm. Jadi Hmm. dia lewat itu naik. Nah orang yang awam kalau menghirup gas itu, kalau dia nggak kuat, dia Pingsan. akan. Wah, sip, 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 sip. Akhirnya aku tahu, iya yuk. Berarti kalau kita nggak benar-benar paranormal, nggak benar tahu yang namanya membedakan antara ruh ini seperti apa ya. Kalau saya mengatakan khorin, dua khorin yang kita tidak tahu di situ, beda-beda tipis. Ya, Akhirnya ya, orang ya. kata pocongan. Sebenarnya itu bukan pocong. Akhirnya dalam psikologi, akhirnya aku sekarang ya bukan anu ya, akhirnya katut iramanya itu dengan mereka. Jadi tinggalkan semua saya ngomong. Hmm. 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 Saya sudah nggak main, kalau dulu sudah main perasaan dan main imajinasi, tapi sekarang sudah enggak. Ternyata harus gitu. Ternyata ya asik juga orang luar negeri gitu loh, cara Ya, berpikir padukan dengan satu gini itu, oh berarti ini budaya budaya lokal kita. ya, ya, ya. Menarik nih, menarik. Saya, saya nggak, saya apa ya? Ya nanti mungkin kita bisa ketemuan ya, Mas Teguh Budiono. Nah, oke, balik lagi, Mas. Tadi pas ketika habis apa namanya ingin mencari tahu arwahnya Prabu Brawijaya tadi itu, setelah selesai bintang ini muncul gitu, tak, Mas? Muncul, tapi dia bergerak, Hmm. bergerak bergeraknya itu kalau kita lihat biasa gini tahu semua. Oh kita malah yang ngasih tahu itu dari bulenya. Ah ini orb, kata dia, karena Hmm. cahayanya bisa bergerak ke kanan dan ke kiri, Hmm. dia bisa ke samping ke. Jadi dia jalan. Hmm. Kalau bintang dia tetap. Akhirnya kita semua lihat tuh, loh padahal biasanya kalau cahaya seperti itu kita nggak bisa lihat dari mata telanjang, Hmm. tapi ini gede. Jadi macam kita lihat bintang yang paling kecil itu di Ya. langit, Hmm. macam itu. Warna apa itu, Tapi Mas? itu kuning, Ya. kuning. Jadi begitu kita mau lihat semua, kan kita dikasih tahu tuh lihat tuh. Oh ya kita sama-sama lihat, kita lihat bintangnya, tapi kita lihat bergeraknya itu bener enggak. Hmm. Ternyata bergerak. Di saat kita lihat semua, wah orang-orang lihat dan saya lihat jatuh nih benda ini. Mungkin saya tahu ya dilihatin orang Hmm. manusia atau bagaimana. Dia jatuh, Soat, berhenti persis mungkin 1 meter di atas kepala kita. Tahu banget. Dan itu pun apa ya? Aku lihat nonton itu kayak ono sel ya, Mas. Sel? Jadi lampu itu berbentuk kayak sel. Jadi banyak ini tapi berbentuknya itu apa ya? Kok Bergerak-gerak gitu, segi. Mas? Dia Enggak. bergerak-gerak. Dia bergeraknya itu kan kerucut gini. Hmm. Kerucut. Jadi kalau sampean tahu jelly ya, Hmm. kayak agar-agar itu. Hmm. Dia bergerak. Der. Jadi kita Hmm. tahu semua, Ya, 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 ya. Huh. kita tahu semua. Tapi itu enggak terus gerak-gerak terus dia. Jadi der, pada waktu berhenti kayak orang ngerem gitu. Der.
Itu dia macam ada goncangan kayak lentur. Tapi nggak ada suaranya anehnya. Nggak ada suaranya sama sekali. Nah itu pun berapa detik cuman. Nggak ada. Setengah menit nggak ada. Begitu des, dia berhenti sebentar. Kita sudah nggak bisa ngomong semua. Nggak bisa ngomong. HP itu anehnya kalau sampean mematikan HP kan pasti ada tombolnya ya. Iya, Ini ndak. Mati semua. iya, Baru iya. kita Hmm, hidupin. Jadi des, gitu itu sudah harus nggak bergerak dia. Terus naik lagi lanjut. Jadi otomatis kan kita nggak ada yang mau ngomong karena itu hitungannya detik. iya. Hmm, Langsung lagi. Put. Sampai kita lihat tuh sampai menghilang kecil-kecil, hilang tas. Nah itu baru kita semua pada gerembeng-gerembeng mau lihat rekamannya. Loh, HP ku kok mati? Loh semua pada nyetek-nyetek HP, ternyata HP itu mati semua. Jadi nggak bisa di. Tapi anehnya eh, alat ini tadi dia bisa ngerekam. hmm, Ditunjukkan nih ke kita. Oh iya, kan dilihat nih. Bener nggak ini alat ini bisa dilihat pada waktu habis selesai itu semua. Kita kan biasanya nggak boleh-boleh itu biasa nge-review ya. Dilihat hmm. semua dari detiknya berapa itu lihat. Ternyata ada kerekam. Tapi setelah itu dia ngomongnya dia, oh itu efek cahaya kan. Nah, otomatis seperti saya kan ya kepingin lah mendokumentasikan, wah, ini penemuan yang jarang dan Hmm, minta enggak boleh. Dan hmm. tidak ada omongan apa-apa tuh. Nah, Baru ini, kita lanjut. huh, ini sebentar. Eh, ini kan posisinya ketika benda ini di atas Mas Teguh dan teman-teman. Posisi orang-orang ini melingkar atau bagaimana, Mas? Atau pencar-pencar? Enggak, ya seperti biasa. Ada yang di sana, ada yang tapi kita mendekat semua memang pada waktu itu. Oh, ini lingkaran cahayanya itu besar nggak, Mas? Wah besar, hampir menutupi Candi Brau. Hampir menutupi Candi Brau. Oh, Iya tempe, tahu tempe. tahu, 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 tahu. Itu kalau besar seperti apa ya wis itu sampean lihat ya di atas kepala sampean terus tempe itu juga lampu sing akeh Mas. Hmm, 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 hmm. kayak gitu. Nggak bisa mau lihat langit nggak bisa. Eh, jam berapa itu, Mas, Cuma kalau boleh tahu? itu sekitar jam 1. Jam 1. Kan kita jam 11 itu mulai. Jam Hmm, 10 jam 11 kita prepare. hmm, Itu ketemu itu sekitar jam 1-an, 2 jam lah, 2 jam setelah. hmm, 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 hmm. Em, tapi orang itu orang bulunya bilang itu adalah efek dari cahaya ya Mas ya. Saya bilang efek cahaya. Tapi kalau efek cahaya, benda itu kok bisa sampai turun? Iya. Ya memang oke kalau dia lihat di apa di monitor, dia bilang efek cahaya oke. Tapi kenyataan realnya pada saat itu kita ketutup semua pada saat itu. Hmm, 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 hmm. Nah, Mas Teguh itu menyadari itu UFO. Apa yang membuat Mas Teguh itu menyadari itu UFO? Karena saya nggak bisa mendeteksi secara goib. Oh, iya, 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 iya. Aku bilang sesuatu yang kelihatan, tapi logika ada. Gitu. Karena wis nggak bisa tak deteksi, putus sudah. Iya, 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 iya. Tanya. Misalnya kok panas pati, oh, itu panas pati, oh, apa dia bisa mikir, oh panas pati, oh, ngene. Ini nggak bisa dia diilusikan seperti itu nggak bisa. Karena kejadiannya itu di luar nalar, cepat sekali. Jadi moro-moro teko gitu, moro-moro kelihatan gitu, tiba-tiba kelihatan kok bergerak-bergerak, wah, semua oh ini off. Begitu turun tuh jangan ada yang nggak ada yang west blank, nggak ada yang bisa berpikir, diem tok.
Wong sampai AB aja mati kok. Tapi menurut Mas Teguh, orang-orang bule ini yang bilang itu cahaya-cahaya apa efek cahaya itu, menurut Mas Teguh tuh mereka cuman alasan aja nggak sih? Atau mereka sebenarnya? Oh, Saya juga mikir gitu. secara real kenyataannya kita lihat semua. Hmm, Oke, kalau memang kamera ini dihadapkan ke atas seperti ini, dia bilang efek cahaya oke. Otomatis kan satu titik aja, kita nggak kelihatan. Manusia yang ada di sini, karena fokus kameranya kan ke atas nih. iya, Nah, di sini Candi Brau, gini, miring. Nah, ini gini. Nah, kita pasti di bawahnya ini. iya. Kan nggak mungkin. Hmm, Jadi kita hmm, semua hmm. itu tahu. Habis itu mereka pulang, Mas, atau gimana? Selang 2, 3, 4 hari dia pulang. Berarti ceritanya Cak Wow yang mungkin Cak Wow ini salah ingat ya. Yang ada jeli-jeli jatuh itu enggak ya berarti ya? Dia tanya aku pernah cerita itu ke dia. Nah, Cak Wow ceritanya yang jenengan lihat jeli-jeli jatuh itu di candi. Jatuh dipegang tuh Hmm. ya kayak ager-ager gitu. Oh enggak, ini enggak kepegang. Enggak sampai Eh, kepegang. oh mungkin Cak Wow salah ingat cerita mungkin ya. Ini enggak kepegang. Segitu besarnya kita mau megang gimana? Iya. Aja enggak bisa. Setelah itu Mas Teguh mimpi aneh nggak kejadian itu? Didatangi orang. Sampai saat ini enggak. Jadi eh, hanya cerita asik aja yang dalam hidup yang enggak pernah dialamin. Karena Pernah enggak cerita itu ke orang tidak lain? baru Mas Po itu aja. Tapi meskipun kita mau cerita bagaimanapun, orang yang nggak suka atau orang yang nggak seirama dengan kita mungkin akan memandangnya, ah, wis pasti ah lah, sudah nggak memang ada benernya kayak jenengan gitu kan, pasti akan dikejar gitu loh. Bener nggak. Makanya percuma lah kita diomong. Bagi saya itu pengalaman pengalaman pribadi yang mungkin indah ya. Oh ternyata Indah. alam asik juga Tuhan bikin macam-macam. Saya rasa segitu dulu ya. Makasih dan mohon maaf sudah menyita waktunya. Semoga kita bisa segera ketemu ya Mas Teguh. Dan kalau memungkinkan kita bisa ke Mojokerto lagi. Ya, oke. Terima kasih Mas Teguh. Matur nuwun. Selamat beraktivitas. Mari.